Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bang Jarani. Di video kali ini kita akan membahas seputar AdSense, cuman di sini caranya kita merequest pin ya. Jadi di sini misalnya nih teman-teman itu mau request pin yang teman-teman harus perhatikan ya, agar tidak salah atau mungkin tidak dinonaktifkan untuk akunnya. Ini sebagai contoh. Di sini ada satu akun AdSense dan di sini sudah waktunya request pin ya. Dan biasanya kalau kita sudah mau request pin itu di email kita itu ada pemberitahuan ya bahwa kita disuruh verifikasi KTP. Dan untuk caranya ngecek di AdSense, di sini kan ada pembayaran. Nah, di sini kan ada pemeriksaan verifikasi. Pasti di sini ada tulisannya ya, verifikasi identitas IDV. Nah, untuk yang teman-teman harus perhatikan sebelum kita verifikasi KTP ini, kita harus memilih pakai KTP yang mana. Karena untuk pengubahan alamat ini ya, ini kalau misalnya kita nggak perhatikan dulu, terutama di bagian sini ya, kalau kita buka info pembayaran, nama, alamat. Di sini kita hanya bisa merubah itu sebelum kita verifikasi KTP atau request PIN. Maka dari itu untuk teman-teman yang mau verifikasi KTP, sebelum teman-teman itu verifikasi, di bagian sini diubah dulu ke data-data alamat yang teman-teman mau pakai. Untuk nama, alamat, info pajak, pokoknya semuanya ini disetting dulu. Contoh seperti ini ya. Untuk nama ini bukan nama akun, tapi nama KTP yang mau buat kita daftar. Jadi sebelum kita verifikasi atau request PIN ini, di AdSense ini kita ubah dulu semuanya, kita cek dulu. Untuk nama, alamat, pokoknya lengkapnya ya, lengkapnya di KTP teman-teman yang mau dipakai buat daftar atau mau dipakai buat verifikasi. Setelah lengkap kita simpan. Nah, secara otomatis untuk nama, alamat ini sudah berubah ya. Jadi untuk nama ini bukan nama akun ya, tapi ini nama kita pribadi, nama KTP yang mau buat daftar. Sama alamat ini harus sama persis. Dan lalu untuk pajak Amerika Serikat ini ya, ini kita setting aja semuanya. Pokoknya di sini setting saja semuanya lengkap sebelum kita verifikasi KTP. Karena kalau kita sudah mengisi untuk nama dan alamat sama persis ini ya, untuk pajaknya ini juga cepat. Kita klik kelola info pajak ini ya. Nah, contoh seperti ini. Dia sudah nempel untuk alamatnya itu. Kita tinggal klik saja tambahkan info pajak. Klik mulai formulir. Untuk di tahapan ini saya singkat ya. Intinya di sini saya ambil intinya saja. Nah, contohnya seperti ini. Pas di bagian pajak itu kan kalau kita klik, untuk nama ini dia sudah secara otomatis nempel ya. Lalu kita bisa di bagian warga negara ini. Indonesia, lalu klik berikutnya. Dan di sini kan untuk langkah 2 ya, ini kan alamat tinggal tetap penggunaan PO Box. Di sini kalau kita klik, ntar secara otomatis alamat kita itu sudah nempel di sini. Jadi kita nggak perlu isi. Nah, seperti ini. Pasti di sini sudah nempel ya. Kita tinggal klik saja di sini. Kita klik di sini. Secara otomatis semuanya sudah terisi. Lalu kita di sini centang, klik berikutnya. Nah, ntar secara otomatis pasti sudah otomatis aktif ya, diklaim. Lalu di bagian ini, preferensi bahasa dokumen. Di sini kita pilih saja Indonesia. Klik di sini ya. Pilih Indonesia lalu klik simpan. Dan kalau untuk alamat, pajak, di bagian sini sudah. Pengguna pembayaran ini ya, ini jangan kaget. Ini pengguna pembayaran ini yang dimaksud itu nama email kita. Jadi di sini nama email.
bukan nama kita ya, nama email. Kan di sini ada pengguna 1. Lalu di bagian setelan pribadi, kalian nggak usah isi apa-apa, tinggal masukkan nomor HP saja. Yang di bawah ini tinggal centang semuanya, bahasa tampilan Indonesia, klik simpan. Setelah semuanya itu beres ya, kita ubah dulu di Adsense, barulah kita verifikasi identitasnya. Cuman identitas ini yang kita verifikasi ini identitas yang sudah kita pasang tadi untuk nama dan alamatnya ya. Kita klik saja verifikasi. Nah, untuk foto itu foto depan sama foto belakang. Ingat, fotonya itu harus fokus, tidak ada blur cahaya atau buram ya. Dan kenapa saya itu kalau masalah Adsense selalu minta foto ke teman-teman. Foto mana yang mau dimasukkan ke Adsense. Karena kalau kita sudah verifikasi ini ya, itu untuk nama itu akan nempel. Jadi dia nggak bisa diubah kalau kita sudah verifikasi identitas kita untuk request PIN. Nah, seperti ini ya. Nama ini nama yang kita pasang tadi. Dan untuk pilih jenis ID ini kita milih kartu tanda pengenal nasional. Lalu di bagian sini kan ada foto depan dan foto belakang. Setelah kita isi ini ya kita klik berikutnya. Lalu di bagian nomor 2 ini masukkan alamat Anda. Di sini kita nggak usah ngetik alamat. Karena tadi kita kan sudah mengisi detail lengkapnya di tahapan awal ya. Jadi kalau kita klik di bagian sini ntar dia akan muncul alamat kita itu secara otomatis. Kita klik saja di sini, kita klik. Secara otomatis dia sudah nempel semuanya ya. Lalu kita klik saja kirim. Dan setelah ada tulisan seperti ini, kita klik saja OK. Nah, lalu kita kalau cek di bagian pembayaran, di bagian pemeriksaan verifikasi, di sini dalam proses. Jadi di sini kita menunggu ya, identitas kita itu diterima atau enggaknya. Dan kalau kita sudah diverifikasi, identitas kita diterima, di email juga ada pemberitahuan ya, Google Adsense verifikasi identitas berhasil. Kita klik. Verifikasi identitas berhasil. Jadi di sini verifikasi kita itu tadi berhasil ya. Dan kalau kita cek di Adsense, di sini sudah tidak ada tulisan merah yang kayak di awal tadi. Dan kalau kita cek di bagian pembayaran, di bagian verifikasi ini, verifikasi identitas IDV selesai. Nah, cuman untuk teman-teman ini ya, misalnya gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu jangan diteruskan. Gagal 1 kali itu ya dicek dulu gitu loh. Jadi jangan langsung kita lanjut sana sini. Ntar kalau sudah gagal bolak-balik, Adsense kita akan dinonaktifkan. Jadi kita nggak bisa memakai lagi Adsense ini gitu loh. Ya semoga di pembahasan saat ini bisa dimengerti ya. Intinya tetap semangat, jangan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.